Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekitar Anda, kemudian Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Hanya jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini tentang persiapan angkutan lebaran di tahun 2022 ini pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun ya pemerintah menghimbau ke masyarakat untuk tidak melakukan mudik. Nah, ini pemirsa di tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran dan diperbolehkan untuk mudik. Nah, bagaimana nanti persiapan dari dalam hal ini Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dan juga nanti saya hadirkan Kepala Jasara Harja Perwakilan Cirebon. Nanti akan saya kenalkan pemirsa, dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Opsi hukuman mati bisa diterapkan kepada para mafia minyak goreng. Ini pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, minyak DMO. Ya, kemudian ini pemirsa dari kota lain datang, dalam tanda petik ini pemirsa, jualan di Cirebon. Satreskrim Polres Cirebon Kota gencar razia pekat ya, penyakit masyarakat. Kemudian masih di bawah umur, mengaku diajak teman. Kemudian ini pemirsa, mengetahui kesiapan PLN Cirebon mengamankan pasokan listrik di masa Idul Fitri di tahun ini. Pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ya pemirsa, kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, honorer terancam gigit jari, berharap insentif cair sebelum lebaran. Kemudian pasar murah sebagai bentuk pengendalian harga kebutuhan. Ini dari halaman Metropolis kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa halaman Kabupaten Cirebon. Waspada cuaca ekstrim pancaroba. Puluhan rumah rusak diterjang angin kencang. Kemudian bencana banjir masih belum surut. Ratusan rumah terendam. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian ini pemirsa ada sosok yang menjadi narasumber di pagi hari ini ya. Layanan uji ulang kendaraan mudik gratis. Ini pemirsa ada ide-ide ya berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas, ada dari Pak Edi Susendi ya. Ini pemirsa Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Polisi turunkan tim urai jalur Pantura. Permudah arus mudik, tutup semua ini pemirsa ya, tutup semua tikungan ya. Kemudian pasokan pangan aman, harga terkendali. Dewan sorot kurang optimalnya BRT. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa,
di pagi hari ini yang tadi saya sampaikan di prolog, yang nanti kita akan bedah berkaitan dan persiapan angkutan lebaran di tahun 2022. Di sebelah saya, ini pemirsa, ada Kepala Jasara Harja perwakilan Cirebon, ada Pak Okto Arif Primanto SEMM. Selamat pagi Pak Okto. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Okto? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih ya Pak Okto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Okto ini pemirsa ada sosok yang terus tanpa lelah mengkampanyekan tentang keselamatan berlalu lintas. Ini pemirsa ada Pak Edi Susendi, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, terima kasih nih Pak Edi juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa interaktif langsung, Anda juga bisa berinteraktif lewat WhatsApp dan juga SMS. Saya ke Pak Edi dulu nih. Pak Edi, sebagai Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, ini persiapan secara umum ya untuk angkutan lebaran di tahun ini, karena kita tahu bahwa sudah 2 tahun ya masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk dilarang mudik gitu kan. Nah di tahun ini tentunya ini kan pasti nih akan perkiranya akan ramai nih Pak Edi. Secara umum persiapannya Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Momen mudik saat ini adalah suatu momen kebahagiaan ya buat masyarakat Indonesia, umat Muslim pada khususnya. Nah, akan tetapi kita semua juga harus paham bahwa pandemi ini kan belum usai ya, mungkin masih ada. Tentunya juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, persiapan-persiapan yang kita tempuh karena mungkin luapan daripada arus mudik ini akan cukup tinggi kan volumenya kan. 2 tahun coba Nah, Pak Edi ya. tentunya kita juga bersama-sama dengan kepolisian, ya, dengan instansi-instansi dari mulai BPTD, PUPR, semua mempersiapkan tentang jalur-jalur yang akan dilewati oleh para pemudik seperti itu. Jadi kami semua mempersiapkan tentang arus di mana adanya titik-titik kemacetan, kita antisipasi semua dan kita siapkan posko-posko juga bersama kepolisian di bawah komando daripada kepolisian. Kepolisian ya. Kalau di sub sendiri gitu, di sub sendiri ini kan tinggal beberapa hari lagi nih, Pak Edi ya. Ini berarti sudah sedang pematangan atau memang di sub sendiri sudah siap gitu dengan tentu. gelaran angkutan lebaran di tahun 2022 ya kita ini? personil semua kita siapkan ya dengan personil yang ada. Kita tentunya kita juga wilayah hukum kan bukan hanya di kabupaten, di kota juga kita punya ada wilayah yang harus kita amankan kan. Kita bersama-sama Polres Cirebon Kota maupun Kota Cirebon kita senantiasa menyiapkan personil-personil di tempat posko-posko yang ada seperti itu. Gitu ya, karena ada beberapa yang masuk juga ke kota ya. Betul. Ya, wilayah hukum kota. Ya, kota ya. Bang Edi, kalau berkaitan dengan angkutan lebaran ya di tahun ini, nah ini Pak Edi saya lihat berita di koran Radar Cirebon beberapa hari yang lalu, ini juga turun ke angkutan-angkutan gitu kan. Betul. Iya kan. Betul. Kemudian juga mengecek beberapa di angkutan juga ke kemudian ke pool ya. Pool bus. PO. Itu tujuannya untuk apa sih gitu Pak? Jadi sebetulnya kita ini melaksanakan ramcek itu kan di terminal ya. Di terminal, sebetulnya itu gerbang terakhir terminal itu. Jadi kita melaksanakan ramcek itu ke pool bus. Ramcek tersebut itu ada dasar hukumnya dari tentang peraturan Dirjen di SK 5637 AJ 403 ya. Nah, ini tentang pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Semua harus ready kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi kita pastikan bahwa kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Cuman kami kurang puas, Pak, ketika kita cek di pool kendaraannya begitu banyak, kalau tidak diuji ulang. Jadi kami inisiatif daripada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk mudik gratis ya. Ini kita cek semua di tempat uji. Jadi dicek ulang. Dicek ulang. Jadi bukan Pak Edi ke pool, ke PO. Kita cek uji ulang. Percaya, akhirnya cek lagi ya? Iya, dan tidak harus kendaraan Kabupaten Cirebon. Yang mau dipakai untuk mudik gratis,
kami cek ulang. Kenapa harus dicek ulang? Kita lebih spesifik di sana, lebih menemukan. Kalau di terminal itu hanya pemeriksaan teknis dan pemeriksaan administrasi. Tapi kalau di gedung uji itu ada pemeriksaan laik jalan, yaitu dengan menggunakan alat, dengan sarana prasarana yang ada. Kenapa saya harus melaksanakan cek ulang? Iya, kenapa? Karena kalau kendaraan itu dipakai sekian bulan, kita kan memberikan waktu, ketenggang waktu kan 6 bulan. 6 bulan itu belum tentu kendaraan itu laik jalan terus. Karena kendaraan itu dipakai terus-menerus, ada penyusutan komponen. Ya, komponen itu lifetime-nya akan berkurang semakin lama. Nah, akhirnya saya berpikir kalau seandainya kendaraan udah diuji, tidak tentu dia akan laik jalan. Tergantung perawatan, pemakaian. Jadi kami coba ya metode daripada ramcek ini kita buat ini inisiatif ya, karena membantu tugas-tugas daripada ramcek yang ada di terminal. Itu ya. Seperti itulah. Oke. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, ini Dinas Perhubungan tidak gampang saja ya. Betul. Maunya tidak gampang, ini percaya aja gitu ya. Iya. Ada cek ulang. Ada cek ulang karena di terminal itu hanya checklist. Kalau kita tidak secara spesifik memeriksa kendaraan dengan komponennya, banyak kendaraan perusahaan angkutan bus mengganti mesin. Nah, kalau sekarang kita biarkan di terminal, apa mungkin sekarang mengganti mesin, ngecek mesin, karena mesin posisinya tidak kan kadang-kadang nomor mesin kan jauh kan. Nah, satu. Yang keduanya, di situ sudah ada penumpang. Kalau mobilnya memang tidak layak jalan, penumpang akan dikorbankan untuk ganti kendaraan lain kan, mengganggu. Tapi kalau kita udah cek secara seksama di terminal, tinggal checklist. Ya kalau yang ringan-ringan mungkin bisa mengajukan perjalanan. Baik. Itu, Oke, tahan dulu Pak Edi ya. Nanti saya ke Pak Okto nih. Persiapan dari Jasara Harja sendiri, karena ini yang tadi disebutkan oleh Pak Edi, salah satu yang ikut serta dalam angkutan Lebaran tahun ini adalah instansi dari Jasara Harja ya. Nah, nanti bagaimana persiapan dari Jasara Harja sendiri. Oke, tahan dulu ya Pak Okto dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan informasi ataupun Anda bisa menanyakan ke narasumber ini pemirsa lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Pak Okto, tadi terputus jeda iklan. Ini persiapan dari Jasara Harja sendiri ya. Itu seperti apa di angkutan Lebaran di tahun ini gitu ya, tahun 2022 ini. Silakan Pak Okto. Baik, makasih. Jadi gini, Mas Afif, sebelumnya saya perlu jelaskan di sini Jasara Harja ya, kedudukan atau kewenangan Jasara Harja. Kalau di 5 pilar keselamatan berlalu lintas itu Jasara Harja ada di pilar kelima, yaitu post crash. Post crash. Jadi ketika setelah terjadi kecelakaan, peran Jasara Harja ada di situ. Tapi karena ini kan bagian dari Jasara Harja, yaitu warga masyarakat Indonesia ya. Jadi kami juga berupaya bersama stakeholder yang lain berkoordinasi, berkolaborasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi dengan cara apa pencegahannya? Ya itu salah satu misalnya ini dalam rangka arus mudik, arus balik, kita berkoordinasi dengan mitra. Mungkin kita di wilayah Kabupaten Cirebon ini kita menyediakan fasilitas posko ya, posko Lebaran, sifatnya posyandu ya, pelayanan terpadu. Nanti di situ leading sektornya teman-teman dari kepolisian, khususnya Satlantas ya, Polresta Cirebon. Dan untuk di partisipasi atau dukungan Jasara Harja nanti di posko di wilayah Pasar Batik Trusmi di situ. Di situ nanti. Oke. Ya. Selain itu kami juga siap dari sisi personil ya, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu kita sih berharap baik arus mudik maupun arus balik tidak terjadi kecelakaan. Iya. Tapi kalau misalnya kemudian zero lah ya, zero. Kita berharapnya sih seperti itu. Tapi kalau ketika kecelakaan terjadi, kami sudah siap. Kalau korban yang luka-luka, kami sudah bekerja sama dengan 36 rumah sakit di wilayah Kabupaten Cirebon dan kota, terus di wilayah Kabupaten Majalengka serta Kuningan. Jadi nanti ketika misalnya terjadi kecelakaan dan korbannya luka-luka,
silakan saja nanti dibawa ke rumah sakit karena hampir seluruh rumah sakit sudah kerjasama dengan Jasara Harja. Ketika itu merupakan jaminan Jasara Harja, secara langsung nanti Jasara Harja akan terbitkan surat jaminan sehingga nanti korban bisa secara medis ditangani oleh teman-teman kedokteran yang ada di sana, sehingga hal ini bisa memitigasi atau meminimalisir tingkat fatalitas korban. Nah, itu ya. jadi kalau misalnya korbannya meninggal dunia, Jasara Harja juga sudah standby. Kita lakukan jemput bola di mana kediaman ahli waris untuk proses selanjutnya sampai dengan santunan bisa kita selesaikan atau kita serahkan kepada si ahli waris. Oke, jadi intinya Jasara Harja sudah siap lah ya Siap, menghadapi rutinitas ya di tahun ini, yaitu tentang setiap tahunnya yaitu angkutan lebaran itu. Betul. Ya. Kemudian tadi ya sosialisasi itu berupa apa gitu sosialisasinya, Pak? Kami semua media ya, baik dari platform media sosial, salah satunya juga ini ya, media kita, mainstream ya. media mainstream, atau mungkin kita yang sekarang udah mulai bisa ya secara offline kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus ya, dalam rangka untuk mengedukasi dan menyampaikan bahwasanya tugas dan wewenang Jasara Harja seperti apa. Kita sih berharap edukasi tadi bisa meminimalisir tingkat kecelakaan. Itu ya. Nah, jadi masyarakat bisa terinformasi tentang tugas dan kewenangan Jasara Harja melalui sosialisasi tadi. Medianya bisa dari seperti saya sampaikan tadi, media sosial, media-media mainstream, baik dicetak maupun media elektronik, atau sekarang ada media online, gitu kan. Bahkan juga kami secara offline dan online melakukan sosialisasi ke masyarakat, masyarakat langsung ke pedesaan. Bahkan kami juga secara periodik melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Tadi disebutkan ya bahwa pengennya sih ya cita-citanya zero ya. Betul. Kecelakaan ini. Nah, jika terjadi ini apakah ada bedanya, ada pembeda ketika misalnya pas sebelum lebaran atau pas di angkutan mudik? Santunannya gitu. Kalau besaran santunan sama ya, sama. karena itu udah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 tahun 2017. Jadi periode maupun periode arus mudik maupun arus balik dengan tidak periode arus mudik atau arus balik sama besaran santunannya. Cuman perlakuannya agak berbeda karena di sini nanti kita perlu informasi secepatnya ya. Jadi kalau misalnya kecelakaan itu kan namanya kecelakaan ya, tidak bisa diprediksi gitu. Nah, kadang-kadang ya peristiwa ini pada saat arus mudik itu kan bisa memacu kemacetan yang lebih karena kan kuantitas kendaraan kan bisa lebih. Volume kendaraan itu. Betul. Ya. Baik itu ya. Kalau dari sisi ininya sih nggak ada perbedaan. Oh, tidak ada perbedaan. Oke, tahan dulu ya Pak Okto, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi kan waktu itu di Koran Radar Cirebon, kemudian berita-berita Dewawara juga mengecek ke pool gitu kan ya, bis-bis itu. Emang ditemukan juga angkutan yang tidak, maksudnya yang tidak layak jalan, kemudian juga banyak ditemukan juga rem-rem yang harusnya juga itu sudah tidak berfungsi gitu Pak Edi. Ditemukan juga? Jadi begini, kita pada saat ke pool itu kita cek semua kendaraan secara pemeriksaan teknis ya, visual ya. Kita juga tidak hanya mengecek kendaraan, yang kita cek juga adalah kesiapan daripada suku cadang. Jadi kami bersama-sama tim masuk ke ruang suku cadang, kita lihat ke dalam. Nah, di sana banyak juga diketemukan, ya yang kualitas nomor 2 ya, KW. Nah, kami himbau bahwa untuk kanvas rem, khususnya sepatu rem itu ya janganlah memakai KW. Ini bukan Medi ya. Ya, kami cek itu juga ban, oli, semua kita cek. Nah, kami juga masuk ke ruang ini spare part-nya suku cadang. Jadi di sana diketemukan komponen yang memang masih diragukan ya keasliannya. Jadi kami himbau bahwa untuk sepatu rem itu adalah nyawa. Rem itu nyawanya, kendaraan itu ada di sana. Iya, di remnya. Kanvas rem itu harus bisa menyerap panas 400 derajat ya sampai. Nah, ketika dia tidak bisa, terjadi brake fading, terjadi yang dinamakan remblong. Karena dia tidak bisa menyerap panas. Seperti itu. Jadi kita himbau agar menggunakan suku cadang yang genuine part. Seperti itu. Bang Edi, kan itu ditemukan, ya, misalnya tidak layak jalan, kemudian
suku cadang juga ditemukan Betul, ini betul. misalnya tidak relevan atau memang ini kurang memenuhi gitu ya. Itu apa, berupa teguran atau memang apa gitu? Jadi begini, setiap perusahaan angkutan umum itu harus membuat atau menerapkan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018. Ini ada dasar hukum yang harus dipahami sama setiap perusahaan angkutan umum itu, yang kadang-kadang mereka mengabaikan gitu Nah, kan. Ini ada iya. dasar hukumnya ya, dari mulai Undang-Undang Nomor 13 Pemirsa juga bisa tentang membaca ya. betul, Pak Edi ya, betul. Nanti yang ada di layar kaca disitulah RCTV. kewajiban dari perusahaan angkutan umum itu, dia harus membuat semacam dokumen ya. Nah, jadi berapa kali dia mengalami kejadian, berapa kali dia mengalami kendaraan mogok gitu kan, itu harus dievaluasi. Termasuk kompetensi daripada operator, dari mulai manajemen sampai dengan pengemudi, itu harus diterapkan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang perusahaan-perusahaan angkutan umum dia hanya mencari keuntungan di dalam transportasinya, Ya, tidak ya, mengutamakan bagaimana Ya. tentang keselamatannya Manajemen seperti itu. keselamatan Jadi itu ya. kita seharusnya dari mulai Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota secara bersama-sama untuk memantau kegiatan perusahaan angkutan umum itu. Baik. Jadi kalau sekarang hanya ditekankan kepada ramcek, sementara perawatan secara periodik tidak dilaksanakan, itu sama aja kita nunggu orang salah dulu, baru kita itu yang harus kita mindset daripada rekan-rekan yang ada di kementerian maupun provinsi itu harus sampai ke sana. Seperti itu. Itu ya. Baik ya, kembali ke Pak Okto nih. Pak Okto, emang ada kaitan, ada relasi, ada benang merah antara ramcek dengan jasara harja? Ada kaitan nggak? Saya rasa ada ya. Itu di sisi mana? Di sisi asuransinya, karena di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, tentang lalu lintas itu dan angkutan jalan, di situ diwajibkan untuk seluruh angkutan umum itu ada asuransinya. Bahkan secara spesifik itu diatur juga di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Jadi konsepnya sebenarnya penumpang itu sudah membayarkan asuransinya atau ini yang dinamakan di iuran wajib tadi bersamaan dengan ongkos jasa angkutan tadi. Maksudnya tiketnya tadi udah termasuk iuran wajib dari penumpang kepada jasara harja. Nah, nanti pihak pengusaha angkutan umum tadi sebagai kolektor dan secara periodik akan sampaikan atau dibayarkan ke jasara harja. Nah, ketiga misalnya dalam posisi sekarang ini arus mudik arus balik, itu diabaikan, itu akan melanggar baik Undang-Undang Nomor 22 maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tadi. Jadi ada relasi ya? Ada benang merah lah. Ya. Oke, tahan dulu ya. Nanti saya ke Pak Edi lagi, Pak Okto dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda pemirsa untuk bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 ya pemirsa, bisa memberikan pendapat ya, pertanyaan juga ini melalui interaktifnya ke nomor WhatsApp atau SMS Pedi ya Pak Okto. Ada 4 nih Pedi, satu yang baru masuk, WhatsApp yang masuk diantaranya. Yang pertama dulu saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, bapak-bapak narasumber. Ini dari pemirsa di Gegesik ya, Pak Edi di Gegesik katanya. Pak Edi, untuk angkutan Lebaran di tahun ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Kebetulan saya sering naik mobil bis, salah satunya poolnya di Belangu Pak Edi ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Edi, saya nanti ketika menghubungi Dinas Perhubungan berkaitan dengan supir ataupun mobil yang tidak layak jalan itu kemana katanya Pak Edi? Terima kasih. Langsung saja Pak Edi. Iya. Silakan. Jadi momen Lebaran sekarang ini kan kita pasti semua tahu ya, semua pada ingin mudik. Mungkin dari awal-awal sekarang juga udah mulai pada berangkat kan, Iya, khususnya betul. apalagi ada libur anak sekolah mungkin ya nanti.
Nah, tapi yang biasa kita ini kan adalah H-7 biasanya itu udah mulai ya kesibukan di jalan-jalan semua. Nah, kaitan dengan kendaraan-kendaraan yang tidak layak jalan, kami juga membuka. Kami membuka untuk angkutan khusus yang domisilinya di Kabupaten Cirebon. Kami ada cek uji gratis. Jadi kita uji ulang itu secara gratis, nggak ada pungutan. Silakan yang mau dipakai untuk mudik, misalnya kendaraan-kendaraan domisili Kabupaten Cirebon, kami membuka untuk mengujikan kendaraannya. Tapi khusus angkutan umum ya, angkutannya kendaraan yang wajib uji. Ya, karena itu kan tanggung jawab dari kami. Ketika terjadi kesalahan, bukan kendaraan pribadi nih. Bukan, ya kendaraan gitu pribadi ya. ada bengkel berkala kan Iya. tentunya. Kalau kami Oh, membuka, itu jadi gratis. untuk sampai sejauh mana kendaraan-kendaraan angkutan umum itu memenuhi persyaratan teknik layak jalan, silakan datang ke kantor pengujian untuk dicek ulang. Nah, bahkan untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai mudik gratis, kebetulan domisilinya di Cirebon, tapi kendaraan Indramayu, kami minta izin ke Indramayu untuk dicek uji ulang, kami tetap laksanakan untuk uji ulang dan gratis juga seperti Baik, itu. baik. Ini dari Hari ini malah kita laksanakan. Oh, mulai Iya, hari ini? Mulai hari ini. Sampai Ya sampai harus Harus angkutan lebaran aja angkutan ya? lebaran, iya. Baik, ini satu lagi ya, masih untuk Pak Edi ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Jamblang, Pak Edi. Apa kabarnya Pak Edi? Nah, ingin saya tanyakan, bagaimana mobil helm, bagaimana mobil angkot ketika dipakai untuk menjemput ya para pemudik misalnya di Bekasi. Apakah juga itu perlu untuk dicek itu ya, dicek apa Pak Edi di pengujian itu? Cek ulang. Iya, dicek ulang katanya. Terima kasih dari Pak Suganda di Jamblang. Pak Edi, Iya. silakan. Untuk kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk mudik, ya kendaraan wajib uji, silahkan untuk diuji ulang. Helm, angkot juga. Iya, karena mereka, tapi domisilinya di Cirebon Iya, ya. Kalau kendaraan iya, wajib uji, kendaraan Cirebon, silakan. Kita memberikan servis ya, servis Baik. bukan servis perbaikan, tapi servis pelayanan, gitu kan. Tapi kalau di pengujian kendaraan bermotor itu adalah salah satu tempat untuk mendiagnosa sampai sejauh mana kendaraan itu memenuhi persyaratan teknik layak jalan. Nanti perbaikan tetap di bengkel. Cuman kita akan tahu, kan biasanya angkot itu kan yang bawa kan pengemudi, majikannya kan ada di sana. Nah, si pengemudi itu mendatangi kantor kita, minta hasil diagnosnya seperti apa. Nanti hasil diagnos itu disampaikan ke majikannya. Nih Pak, perlu diperbaikan ini seperti itu. Baik. Bahkan kendaraan-kendaraan yang diuji saat ini pun kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya, jangan hanya sekedar minta legalitas, Ya, tapi hasil ujinya apa yang kurang. Nah, apakah dia itu perlu perbaikan, komponennya apa perlu diganti? Nah, Baik. itu yang akan disampaikan kepada pemilik kendaraan. Karena yang Itu datang ya. itu rata-rata pengemudi, ya? bukan pemilik kendaraan. Oh, gitu ya. Baik, dan ini ada ada dua lagi ya. Saya baca berikutnya ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk Jasara Harja ini dari pemirsa di Weru. Ya, Weru, Kabupaten Cirebon. Ini menanyakan tentang besaran santunan. Apakah berbeda ketika pelaksanaan angkutan lebaran pas mudik nih kayaknya dengan sebelum mudik? Terima kasih. Besarannya berapa katanya? Silakan Pak Okto. Namanya nggak disebutin ya? Siapa? Tidak disebutin. Oke. Iya. Dari Bapak atau Ibu yang di Weru. Seperti saya sampaikan tadi ya, untuk besaran santunan kita diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017. Dan tidak ada perbedaan antara masa arus mudik arus balik dengan tidak arus mudik arus balik. Jadi besaran santunan secara detail saya sampaikan untuk angkutan di darat, laut itu termasuk ini ya kendaraan pribadi juga itu besaran santunan untuk korban yang luka-luka itu maksimal 20 juta. Yang luka-luka. Yang luka-luka maksimal penggantian biaya perawatan itu sebesar 20 juta. Dan untuk korban yang meninggal dunia dana santunan sebesar 50 juta. Itu yang meninggal ya. Untuk yang meninggal dan itu diserahkan kepada ahli waris langsung. Dan untuk yang mengalami kecacatan itu maksimal diberikan santunan sebesar 50 juta juga maksimal ya. Dan untuk misalnya di Undang-Undang 33 dan 34 tadi kan secara spesifik mengatur tentang keahli warisan. Ketika keahli warisannya tidak ada si korban tadi, itu akan diganti dengan biaya penguburan sebesar 4 juta. Dan mulai dari 2017 tadi, tahun 2017 tadi itu ada santunan atau penggantian biaya tambahan
yaitu P3K. P3K bagi korban yang mengalami kecelakaan dibawa ke fasilitas kesehatan awal itu akan diberikan penggantian biaya maksimal 1 juta di luar yang 20 juta tadi. Jadi maksimal 1 juta, dan kalau misalnya dari tempat kejadian perkara tadi di TKP tadi dibawa ke fasilitas kesehatan pertama tadi ada ambulans atau angkutan untuk mengangkut si korban, itu akan diberikan penggantian sebesar 500.000 untuk ambulansnya. Baik, baik. Jadi baik. seperti itu. Jadi intinya antara masa lebaran dan tidak masa lebaran besaran santunannya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Satu lagi nih yang masuk ya dari pemirsa di Kedung Eneng, Losari Brebes Pak Edi ya. Ini ingin menanyakan juga untuk pemudik, kan mayoritas orang Jawa Tengah, Jawa Timur yang melewati jalur Cirebon katanya Pak Edi, Pak Okto. Kemudian maaf, ini sebetulnya yang tidak kita inginkan, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Itu sama katanya, walaupun beda kabupaten, misalnya Pak Edi beda provinsi, tapi pas kejadiannya di Cirebon, itu sama nggak? Ini dari Pak Mulyadi di Kedung Eneng, Losari Brebes. Iya, kalau untuk santunan sama besarannya, dan Walaupun orang orang di luar wilayah kabupaten, bahkan di luar Jawa Barat, santunannya seluruh Indonesia sama. Jadi ketika misalnya korbannya berdomisili di wilayah baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah, mengalami kecelakaan di wilayah Cirebon, nanti proses awal untuk kepolisiannya, untuk olah TKP dan penerbitan laporan polisi, itu dilakukan di mana tempat kejadian itu terjadi. Setelah terbit laporan polisi, nanti kalau misalnya, mohon maaf ini, korbannya meninggal dunia, ini akan kita limpahkan di mana domisili ahli waris. Jadi ahli waris tidak perlu lagi datang ke Cirebon. Jadi cukup nunggu di sana, nanti petugas kami langsung jemput bola untuk mendatangi kediaman ahli waris. Pak Pedi, ini WhatsApp yang kelima yang saya baca ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Mengapa tikungan yang biasanya bisa dipergunakan untuk motor, mobil, saat ini padahal masih lama katanya Pak Edi, ini pada ditutup saat ini, terutama di wilayah barat Kabupaten Cirebon. Silakan Pak Edi. Kegiatan itu sebetulnya sudah kita sepakati bersama ya, bukan hanya mungkin dari pihak kepolisian atau Disub. Jadi ini udah merupakan dari forum lalu lintas. Ketika sebelum melaksanakan kegiatan penutupan itu, kita udah survei jalan dulu. Mana-mana aja yang untuk dipakai jalan alternatif, mana-mana aja yang akan ditutup. Nah, penutupan itu sebetulnya bukan berarti kok lama, belum lebaran masih lama sudah ditutup. Ini kan mengantisipasi. Ini mungkin maksudnya di tikungan ya, Pak Edi? Betul, Newton itu ya, ditutup itu karena masalahnya untuk mengantisipasi ketika lonjakan pemudik itu sudah mulai berjalan, kan kita tidak tahu kapan itu dimulai kan, apalagi sekarang udah mulai sedikit-sedikit orang udah pada berdatangan kan. Nah kalau Newton itu masih dibuka, orang nyebrang, orang belok, ini juga akan menghambat juga lalu lintas yang ada dan mungkin timbul kemacetan dan timbul kecelakaan yang kita khawatirkan. Jadi itu udah dikaji, dikaji matang ya. Bukan semata-mata itu kebijakan kepolisian atau dinas perhubungan, itu secara bersama-sama dari forum lalu lintas disepakati seperti itu. Oke, mana-mana yang masih ditutup, mana yang masih betul. dibuka, dan mana potensinya U-turn ini, putaran ini yang membuat potensi macet misalnya, gitu ya mungkin ya. Oke, tahan dulu Pak Edi dan juga Pak Okto, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Pak Edi Susendi, ini Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, dan juga ada Kepala Jasara Harja perwakilan Cirebon, ada Pak Okto Arif Primanto ya. Kembali saya ke Pak Edi. Pak Edi, bagaimana ini juga dari pemirsa yang menanyakan nih Pak Edi ya, di daerah Kaliwedi tentang travel yang mengangkut pemudik ya. Saat ini banyak juga katanya Pak Edi di beberapa tempat terutama di Kabupaten Cirebon ini travel yang dipakai
untuk menjemput para pemudik. Ini saya nggak tahu apa ini legal atau tidak resmi katanya Pak Edi. Nah itu bagaimana Pak Edi ketika misalnya terjadi maaf kecelakaan gitu Pak Edi? Silakan Pak Edi. Iya, jadi intinya begini, travel juga kalau yang memang ada berizin dan sebagainya, dia mengikuti persyaratan keberangkatan, sah-sah aja ya. Seperti tadi Mas Afif bilang ada angkot, ada Ya, elep, ya itu boleh, tapi dengan ada insidentil yang dikeluarkan dari terminal kan. Nah, jadi seperti kendaraan pariwisata juga ada himbauan tidak diboleh pakai mudik. Tapi ketika nanti ada insidentil ya diberikan karena kekurangan yang regulernya, sah-sah aja berangkat. Nah, yang perlu kita tenggarai adalah travel yang tanpa izin, travel gelap. Karena dengan adanya persyaratan di terminal, harus melakukan swab ataupun vaksin 3 kali, mungkin orang akan cenderung akan mencari angkutan yang lain kan, kendaraan-kendaraan yang kendaraan pribadi yang dijadikan travel seperti itu. Nah ini juga kita harus berhati-hati karena travel tersebut bukan peruntukannya untuk angkutan umum kan. Bagaimana perawatannya secara periodik kan, walaupun bagaimana dia dipakai terus-menerus kan, seperti itu. Terus juga sistem manajemen keselamatan di perusahaannya juga seperti apa Ya? Klaim asuransinya mungkin nanti bisa dijelaskan sama Pak Okto bagaimana kan, itu juga harus perhatian. Jadi orang mau berangkat itu tentunya kita juga harus ada kesiapan. Pertama kita sehat, yang kedua juga kita mematuhi persyaratan yang harus dilaksanakan. Yang keduanya juga kita harus tahu jadwal keberangkatan kita menggunakan apa, ya kan? Nah, jangan sampai nanti ketika sudah berangkat ada permasalahan di jalan kan, seperti itu. Itu juga harus disiapkan. Oke, baik. Dan kembali saya ke Pak Okto. Pak Okto, yang ini menyambung dari Pak Edi ya, tentang travel gelap. Misalnya ada penumpang yang di travel gelap itu kan penumpang kemudian terjadi kecelakaan, apakah itu juga akan mendapatkan santunan gitu? Ya, baik. Kalau di aturan jelas tadi ya di Jasa Raja di Undang-Undang Nomor 33 itu bahwasanya menyebutkan penumpang angkutan umum yang sah. Jadi ketika kita bicara sah, secara hukum harus legal. Legalitas ini dikeluarkan oleh instansi berwenang ya, salah satunya Dinas Perhubungan. Jadi ketika misalnya kendaraan ini dinyatakan bukan angkutan umum yang sah atau legal, secara kepastian santunan ketika dia mengalami kecelakaan tunggal, angkutan tersebut penumpang tidak akan terjamin oleh Jasa Raja. Termasuk odong-odong ya? Termasuk odong-odong. Jadi ini saya sampaikan kepada masyarakat, ketika menggunakan fasilitas angkutan umum, coba diperiksa juga tidak hanya tarifnya saja, tapi juga legalitas kendaraannya juga diperiksa gitu. Kami juga punya aplikasi namanya JRku. Di situ kita bisa memeriksa tentang legalitas kendaraan tersebut gitu. Bahkan kita bisa melihat legalitasnya ini kaitan dengan asuransinya ya. Asuransi ini masih berlaku atau tidak. Nanti bisa dicek melalui aplikasi JRku tadi. Ketika tidak berlaku atau asuransinya mati, sampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Kalau perlu gunakan moda transportasi lain, alat angkutan lain yang secara hukum udah legal dan asuransinya juga masih berlaku. Seperti itu. Itu ya. Kembali saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini tentang ramcek tadi ya. Pak Edi ini kan bukan hanya jelang Lebaran pemeriksaan ini gitu kan. Ini secara berkala, secara periodik juga ya, ke mobil-mobil angkutan terutama. Nah, Pak Edi, di saat angkutan Lebaran di tahun ini, kemudian Pak Edi mengecek, Pak Edi tadi menyebutkan menemukan ya beberapa mobil yang tidak layak jalan. Pas ditemukan lagi mobilnya jalan, bagaimana itu Pak Edi? Jadi semuanya juga dikembalikan lagi kepada perusahaannya, sampai sejauh mana perusahaan tersebut mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Makanya ada sistem manajemen keselamatan. Jangan sampai nanti di tengah jalan mereka itu diketemukan ternyata tidak layak jalan, penumpangnya suruh turun atau diganti lagi kendaraan lain, gitu. atau terjadi dioper mogok gitu, atau dioper, kan itu mengganggu juga perjalanan, tidak nyaman kan si penumpang itu. Jadi kami himbau kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon pada khususnya dan seluruh perusahaan angkutan umum di seluruh Indonesia, tolong sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ini diterapkan di setiap perusahaan karena sudah ada panduannya, sudah ada juga aturannya. Jadi jangan kita mengabaikan hanya mencari keuntungan karena masalahnya ini membawa nyawa manusia yang harus kita perhatikan seperti itu. Jadi kami
sarankan kepada para pengusaha angkutan itu membaca aturan dan melihat apa kewajiban-kewajiban mereka. Dan mungkin ke depan kami bersama-sama Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, semua terlibat di dalamnya. Jangan hanya aturan ini yang menegakkan aturan adalah kementerian. Orang daerah nggak bisa itu. Pengawasannya di daerah tetap. Ya seperti itu. Nanti Baik. jadi nggak capek dari terminal juga memeriksa kendaraan itu nggak harus secara detail kan, tinggal ngisi checklist karena udah dicek sama pengujian yang ada di daerah. Baik, kalau dari Jasara Harja sendiri ya, kan tadi sudah dijelaskan dari segmen awal berkaitan dengan persiapan ini ya, kemudian juga santunan. Nah, kalau dari Jasara Harja sendiri ini berkaitan dengan angkutan Lebaran di tahun ini, karena ini kan rutinitas Pak Edi ya, setiap tahun dalam tanda petik bagi saya ini tamu rutin ya, tamu rutin. Ini akan dipusatkan di Pasar Batik atau ada beberapa titik lagi Pak Okto? Ketika terjadi kecelakaan gitu. Enggak, posko itunya gitu ya, posko untuk sosialisasi itu. Ya, nanti tidak hanya dipusatkan di Checkpoint atau apa gitu ya? jadi petugas kami nanti secara mobile juga akan memantau ya di setiap rumah sakit gitu ketika ada terjadi. Ada nanti? Ada, dan kami juga menyediakan fasilitas nanti di tanggal 28, 29 dan 30 itu fasilitas pengobatan atau pemeriksaan kesehatan gratis dan itu ditempatkan di terminal di kota ya di Harjamukti. Harjamukti. Silakan saja, tidak hanya untuk pemudik, untuk kru maupun pengemudi angkutan umum yang mau memeriksakan kesehatannya, silakan saja datang ke sana. Karena nanti kita tidak hanya memberikan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan gratis saja, nanti ya siapa tahu ya Pak Edi, nanti kan persyaratannya itu harus bagi pemudik ya, harus vaksin baik yang luar kota maupun luar provinsi, dia harus vaksin 2 kali. Nah, ketika mereka belum melakukan vaksin, di situ kami akan sediakan fasilitas untuk swab antigen. Jadi nanti silakan saja manfaatkan di situ di tanggal 28 dan 28, 29 dan 30. Ini upaya kami untuk menurunkan tingkat kecelakaan juga. Jadi ketika misalnya ada kemarin pada waktu kami melakukan ramcek di terminal Harjamukti itu ada ditemukan bahwasanya pengemudi itu tensinya itu di atas 200. Dan itu kan sangat mengkhawatirkan kalau dia memaksakan mengendarai atau mengemudikan kendaraan, apalagi ini angkutan umum yang membawa penumpang. Sehingga nanti kami bisa tidak hanya tes tensi tapi juga fasilitas lain yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oke. Dan itu juga dilakukan oleh Pak Edi gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Okto itu. Ini bahaya ini, maksudnya cek darah, kemudian juga urin juga Pak. Ya, semua pengemudi yang mau melaksanakan perjalanan tentunya harus sehat. Ya, dia bebas dari narkotik, bebas dari minuman keras, bebas dari obat-obatan. Yang jelas tentunya dari pihak Dinas Kesehatan yang bekerja sana akan mengecek semua keberangkatan itu. Jadi kita ya kebetulan saya juga sebagai Ketua Himpunan Profesi Pengemudi, kita tidak menyarankan kepada para pengemudi itu untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Itu ya. Oke, dan sayang sekali nih Pak Edi, Pak Okto, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Okto, pesannya untuk pemirsa di rumah. Oh ya, baik. Singkat saja di closing statement. Baik, terima kasih. Untuk pemirsa baik yang menggunakan moda transportasi angkutan umum maupun angkutan pribadi, patuhi peraturan lalu lintas ketika melakukan perjalanan, baik itu yang arus mudik maupun arus non mudik, ya, arus balik juga. Tertib berlalu lintas itu menjadi utama. Kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, memang Jasa Raja memberikan santunan, tapi ini serasa tidak berarti. Ya, rasanya tidak berarti ketika anggota dari keluarga kita itu meninggal dunia atau mengalami luka-luka akibat kecelakaan. Jadi dan gunakan juga moda-moda transportasi yang secara umum di legalitasnya diakui. Dan kalau misalnya terjadi kecelakaan, di situ akan ada Jasa Raja untuk memberikan santunannya. Oke, Pak Edi, closing statement, silakan. Pesan buat para pemudik, tentunya sebelum melakukan perjalanan pastikan keadaan sehat,
pastikan memahami tentang persyaratan-persyaratan keberangkatan, menggunakan kendaraan yang legal, yang ada izin dan lain sebagainya, termasuk juga kendaraan itu harus layak. Kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis layak jalan. Baik. Itu ya, baik. Terima kasih nih Pak Edi, Pak Okto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung ini via WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.